Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membuat video tentang mewawancarai seorang mantan atlet. Sebelum menonton videonya, mari perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ismatullah. Nama saya Joshua Aldi Kurniawan Purba. Nama saya Nela Nuradila Rizky Siregar. Dan satu lagi Andre, karena dia sedang berhalangan. Baik, terima kasih dan selamat menonton video tersebut. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mewawancarai mantan atlet yang akan kami wawancarai. Baik, di sini saya bersama Kak Dina Arparitonga. Saya mempersilakan Kakak untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dina Arparitonga. Saya berasal dari Kota Pandeglang Buat, di mana saya pernah menjadi mantan atlet khususnya di cabang olahraga pencaksilat, dan kesibukan saya saat ini adalah sebagai mahasiswa di jurusan pendidikan kimia. Riwayat prestasi Kakak apa aja sih? Baik, sebelum menjawab pertanyaan prestasi, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa saya tuh pernah menjadi atlet pertama kali awalnya di tahun 2014 sampai tahun 2020. Itu 2014 itu ketika saya menginjak sekolah dasar pertama atau SMP sampai SMA di tahun 2020. Nah, prestasi yang pernah saya dapatkan selama itu yang pertama adalah saya pernah menjuarai juara 3 di Piala Gubernur tahun 2014 di kelas F Putri di 59 sampai 63 kg. Kemudian juara 1 di Portopsu dan juara 2 di Kojurda di tahun 2014 juga sama di kelas F Putri di 59 sampai 63 kg. Cabur pencaksilat ya, Kak? Iya, betul, di cabur pencaksilat Putri. Banyak juga ya, Kak. Terus kehidupan ekonomi Kakak selama maksudnya kayak setelah menjadi mantan atlet atau bagaimana, Kak? Baik, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu. Selama saya menjadi atlet, itu sebenarnya perekonomian pada saat itu biasa saja, karena memang saya biasanya itu dibantu finansial, tentunya dibantu oleh keluarga. Tapi untuk pihak penyelenggara atlet pembinaan atlet itu tidak ada namanya uang saku, uang perjalanan ataupun uang lainnya lah, untuk pokoknya tuh tentang finansial ditanggung sendiri gitu. Tapi itu kecuali kalau kita tuh ikut perlombaan yang tingkat itu udah tingkat provinsi, itu baru dibiayai sama mereka, tapi biayai setelah selesai seleksi nanti dibiayai. Nah, kalau untuk setelah menjadi mantan atlet, sebenarnya tidak ada sama sekali peningkatan finansial sebelum atau setelah, sama saja, karena memang kalau di daerah itu memang kalau untuk finansial ataupun pembiayaan itu ditanggung sendiri oleh atletnya, dan ada beberapa juga yang dibantu oleh pihak pembina atlet itu, tapi hanya sedikit saja, seperti kayak hanya beberapa pemberian baju yang baru dan seperti itu. Dan kalau untuk peningkatan finansialnya tidak ada sih sebenarnya, dan itu juga menjadi alasan saya menjadi mantan atlet, dikarenakan menurut saya selama saya menjadi atlet atau sebelumnya itu tidak menjanjikan masa depan, karena kita tahu atlet itu kan dia tuh kalau ikut perlombaan itu dia ada batasan umur. Nah, sedangkan batasan umur 30 tahun. Sedangkan umur 30 tahun itu sebenarnya kita harus punya pekerjaan yang tetap. Jadi menurut saya untuk menjadi atlet itu bukan sebuah pilihan untuk masa depan gitu. Berarti dari yang kita bicarakan tadi, bagaimana harapan Kakak untuk para pejuang atlet atau yang sedang menjadi Oke. Harapan. Nah, harapan ini saya bagi dua dulu ya. Satu, harapan saya setelah saya mengalami beberapa kendala selama saya menjadi atlet, sama harapan saya untuk para atlet yang sedang berjuang untuk menjadi atlet. Yang pertama, harapan saya, karena saya ada beberapa kendala yang saya sebutkan tadi sebelumnya di pertanyaan yang kedua, ya itu harapan saya yang pertama kepada para pihak penyelenggara atau pembina atlet, sebaiknya dilakukan pembinaan terlebih dahulu pada para anggotanya, kemudian lebih jujur dalam seleksi atletnya,
kemudian kejujuran pihak atletnya juga dalam mengasah kemampuannya. Dan tentunya harapan saya juga yang paling utama itu adalah finansial ya. Sebaiknya para pembina itu juga lebih memperhatikan mengenai tentang biaya selama melakukan training, kemudian biaya-biaya lainnya, serta juga harus memperhatikan yang namanya itu kesehatan atletnya juga, tentunya dari pihak makanan, gizi dan sebagainya. Karena pada saat saya menjadi atlet itu pembinaan seperti untuk makanan dan sebagainya itu tidak ada. Ya, kita hanya datang tempat latihan, masuk seleksi, ya udah ikut tanding gitu. Kemudian itu tadi yang saya bilang, kejujuran dalam seleksi gitu. Jangan ada hanya gara-gara dia adalah pernah ikut beberapa ajang kejuaraan jadi dia terpilih aja langsung tanpa ada namanya seleksi di awal. Karena kita nggak tahu nih, ada beberapa orang potensi orang yang kita kan namanya diasah. Asah itu kan beberapa tahun, orang pun ada yang mengasah kemampuannya. Walaupun dia punya pengalaman, belum tentu juga dia bisa menang melawan ini, karena namanya itulah namanya kompetensi maksudnya. Jangan sampai hanya gara-gara dia punya pengalaman juara dia langsung aja gitu. Padahal masih banyak yang di luar yang lebih ini. Ya, padahal di luar juga orang juga ada yang mau gitu. Dan berpotensi juga menjadi juara. Kalau untuk harapannya bagi yang mereka yang masih berjuang menjadi atlet saat ini adalah yang pertama itu kerja keras. Jangan sampai tidak latihan satu hari pun, karena itu merusak namanya sistem kebugaran kita gitu. Karena kalau kita latihan cuma 2 kali seminggu itu nggak ada artinya dengan yang latihan sehari gitu, 7 hari dalam 1 minggu gitu kan, setiap hari gitu. Itu lebih mending dibandingkan 2 kali seminggu gitu. Kalau misalnya tempat latihan kamu tuh jauh banget dari tempat latihan, setidaknya latihan di rumah saja. Di rumah juga bisa latihan dengan alat-alat seadanya, ya kan. Kalau misalnya nggak punya teman atau kayak mana, kita tuh berjuang sendiri. Saat kita bertanding kita juga berjuang sendiri, jadi tidak usah ikut-ikut orang lain gitu. Itu harapan saya, lebih ke mental sih. Kebanyakan orang-orang atlet itu tidak punya mental saat tanding gitu. Dia tuh bisa menendang nih di tempat di sini, menendang kuat, tapi kalau saat dia bertanding itu dia nggak keluar gitu tendangannya, itu karena kalah mental. Kalah mental itu harus itu salah satunya. Mental yang kuat itu potensinya tuh jadi juara. Kemudian kebanyakan atlet itu juga kalah di timbangan. Tentunya jangan pernah kalah di timbangan ya, karena tuh kalah sebelum bertanding itu sesuatu kalah yang tidak terhormat. Jadi kalau misalnya timbangannya kan itu kan, kalau olahraga itu ada kategori, ada timbangan. Jadi tuh harus memang memang harus kalau memang timbangannya segitu ya segitu, jangan lebih jangan kurang juga. Harus pas ya, harus pas, ideal lah gitu ya. Terus jangan, satu lagi ya, kesehatan. Ini banyak banget atlet-atlet itu yang suka begadang dan merokok. Walaupun sebenarnya itu dilarang sama pembinanya, ada, cuman mereka bisa melakukan hal itu di luar, dan itu juga bisa mengganggu proses dalam latihan. Jadi lebih ke situ sih kalau harapannya sama mereka. Baik, terima kasih atas waktunya Kak, dan terima kasih telah mau diwawancarai. Itu dia wawancara dari kami, terima kasih sudah menonton.